Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Yaitu siapa? Mas Bani. Ya, Mas Zoom tematik duluan tadi adalah Mas Bani. Jadi Mas Bani yang mimpin doa. Silakan Mas Bani. Siap. Berdoa. Tangan di tengah, tekan ke bawah, ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Para ustazah terdengar jelas apa tidak? Jelas. Jelas ya. Oke. Oke, sebelumnya Ustazah mau absen dulu, silakan kameranya dinyalakan semuanya. Yang Ustazah panggil bilang atau Hajiroh. Alifa Ayu Hanifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sekarang sudah absen ya Mbak. Alifa Ayu Hanifah. Almas Maulana Ahmad. Hadir Ustazah. Mbak Anissa Zahratul Jannah. Hadira Ustazah. Az-Zahra Dalma Restari. Bayu Pramana Putra. Minta tolong semuanya kameranya dinyalakan ya anak-anak ya. Bayu Pramana Putra nggak ada ya. Faiza Azkia Khairun Nisa. Farida Faqihatul Ilmi. Belum masuk. Farid Rizky Mubarak. Hadir. Firza Nabila. Hadira. Kamila Aina Mira Amalina. Hadira Ustazah. Hansa Karunia Awalin nggak ada ya Nana ya. Hansa Zakia Az-Zahra. Hadira Ustazah. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Naila Rahel Mumtazah. Riko Yordiansyah. Nggak ada ya Mas Riko. Sailendra Putra Gunawan.
Terus Zilta Hajiba Ummu Is'af. Nggak ada ya? Oke. Mas Bani, pimpin 5 aturan belajar, Mas Bani. 5 aturan Belajar di dalam kelas. 1. Ikuti instruksi Ustaz dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustaz dan Ustazah senang. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Faizal, semangat. Yes. Oke, gimana kabarnya anak sehat ya? Ada yang sakit? Ada. Sakit nggak? Anak-anak harus jaga kesehatan ya, karena musimnya seperti ini, jadi kemana-mana itu harus pakai masker ya, pakai masker, protokol kesehatan ditaati. Nah, kemana-mana kalau mau masuk ke rumah harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Anak-anak harus bisa menjaga dirinya anak-anak dan juga keluarga ya, karena sekarang ini lagi musim pandemi yang sudah berbeda tingkatannya dengan tahun lalu. Sekarang ada varian dan itu juga harus benar-benar jangan sampai anak-anak itu tidak menaati protokol kesehatan supaya tidak terjangkit virus yang sekarang meraba di negara kita dan juga negara lain. Doakan semoga teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit atau yang sedang ditinggalkan oleh keluarga atau saudaranya itu diberikan ketabahan, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Sama-sama dulu ya. Silahkan ketemu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini masih pagi, Mas Bani. Kuat Mas Bani, bangun jam berapa? Ayo Mas Bani. Mas Bani bangun jam berapa tadi malam? Tadi pagi. Ya Mas Bani, bangun jam berapa Mas Bani? Oke, perhatikan sekarang share screen yang Ustazah kirim. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran tematik tema ke-1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Coba perhatikan share screen-nya Ustazah. Sudah muncul apa belum? Belum ya. Oke, Mbak Kamila, gimana kabarnya Mbak Kamila? Baik. Baik. Senang apa tidak hari ini? Harus senang ya. Kalau kita senang, imunnya nanti bertambah. Ya. Oke, sudah muncul ya share screen-nya Ustazah?
Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut pembelajaran ya. Hari ini Ustazah akan memberikan tambahan informasi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kenapa sih Ustazah kok gagasan pokok sama gagasan pendukung aja yang dipelajari? Karena itu penting ya. Nanti di kelas 5, kelas 6 anak-anak itu pelajarannya juga seperti itu. Ujiannya juga seperti itu. Jadi keingat Ustazah waktu dulu ujian nasional. Dulu ketika Ustazah ujian nasional, pelajaran bahasa Indonesia itu semuanya soal-soal cerita. Dan pertanyaannya itu tentang temukan gagasan pokok. Temukan gagasan pendukung dari bacaan ini. Nah, kalau anak-anak dari awal tidak paham, nanti akan kebingungan. Makanya Ustazah sering-sering pelajaran ini. Karena memang di tematika 1 ini rata-rata memang bahasa Indonesia-nya tentang gagasan. Ya. Anak-anak siapa yang di sini yang hobi membaca? Siapa yang hobi membaca di sini? Mbak Alifa hobi membaca ya. Siapa lagi yang hobi membaca? Mas Al-Fatih. Mas Al-Fatih suka baca apa? Buku apa? Tentang apa? Cerita Malin Kundang? Apa cerita Roro Jonggrang? Apa cerita Donat Bebek? Mas? Oh, alah, ya, good. Mas Bani raise hand. Suka hobi baca juga Mas Bani. Baca apa biasanya? Buku apa? Sekolah ini. Apa? Buku novel? Buku sekolah? Jadi kok buku sekolah sih Mas Bani? Buku novel gitu loh. Jadi kenapa dulu Ustazah Yeni menginformasikan supaya anak-anak mengumpulkan buku? Ingat nggak? Enggak. Ingat nggak? Enggak. Mbak Kamila berarti belum ngumpulin buku ya? Jadi dulu itu semuanya siswa-siswa di Nurul Faizah itu mengumpulkan buku bacaan yang mereka sukai. Atau yang tidak mereka sukai juga nggak apa-apa dikumpulkan ke sekolah. Gunanya apa sih Ustazah? Gunanya adalah nanti ketika udah masuk, kita akan belajar untuk sering-sering membaca, literasi ke perpustakaan kayak dulu itu loh, ingat nggak? Nah, seperti itu. Jadi nanti koleksinya buku biar banyak. Nah, kalau tidak mengumpulkan, berarti nanti di pajangan buku-buku di sekolah tidak ada buku yang punya anak-anak yang tidak dikumpulkan. Gimana perasaannya kalau buku kita dipajang di perpustakaan? Kalau Ustazah senang banget, ya kan? Iya, tapi itu nanti kalau sudah selesai pandeminya ya anak-anak ya. Doa semoga pandeminya cepat selesai, nanti kita bisa bermain, bisa belajar di sekolah sama Ustazah dan juga teman-teman yang lainnya ya. Kelas. Yes. Kelas. Kelas. Yes. Tangan ke atas. Kirimkan Ustazah. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Pegang kepala. Ayo, tidak pusing, pijit-pijit dulu. Kalau pakai kopiah berarti kopiahnya copot Mas Al-Fatih. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran ya. Yang baru masuk bilang Ustazah ya. Tadi yang belum di absen bilang Ustazah. Biar absennya nggak kosong. Saya Siapa ini? Siapa? Mbak ini ya, baru masuk ya. Iya, Mbak ini.
Oke, sudah. Sekarang kita lanjut pada materi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu masuk pada materi bahasa Indonesia. Jadi kalau anak-anak nanti melakukan UAS atau PTS, kalau ada pelajaran gagasan pokok berarti itu materi bahasa Indonesia. Oke. Coba dibaca semuanya. Dari sini. Gagasan pokok adalah ide utama inti gagasan dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung adalah tambahan paragraf pada hari ini para siswa ini Indonesia indah, mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus sana perjalanan ke Oke, Mbak, berhenti di contoh dulu. Coba perhatikan. Ini adalah sebuah cerita, ya. Gagasan pokok tadi apa, anak-anak? Ide utama atau bahasan dalam sesuatu paragraf. Dalam suatu paragraf. Ingat, kalau kita membaca teks atau bacaan, ketika ada tanda titik, anak-anak harus berhenti membaca. Setelah itu dilanjutkan lagi. Jangan diterabas, jangan diterjang. Ya, kalau ada titik, anak-anak berhenti baca, kemudian baru dilanjutkan. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Ini berarti cuma satu paragraf ya, anak-anak ya. Ya, benar apa enggak? Satu paragraf. Ya, benar. Satu paragraf juga. Satu ya. Ini adalah satu paragraf aja. Ceritanya apa sih ini tadi? Jadi darah ucil. Coba, ayo, fokus. Ini ceritanya tentang apa? Para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Indonesia. Nah, jadi ceritanya siswa di sekolah PKBM Pelita itu sedang mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Berada di mana ini ya? Taman Mini? Ada yang tahu nggak? Di mana? Kelapa dari kelapa. Di Bandung. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Bandung apa Jakarta? Jakarta. Jakarta. Taman Mini itu ada di Jakarta. Nah, kemudian mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berukuran sedang ke sana. Perjalanan TPMT ke Taman Mini hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Berarti dekat ya ini ya, kayak ke Surabaya ke Ampel. Dari Surabaya ke Ampel cuma 1 jam ya. Nah, coba gagasan pokok dalam paragraf di atas adalah dari kata pada hari Minggu para siswa Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, gagasan pokok itu kan namanya inti atau ide utama atau topik dari sebuah paragraf. Kalau misalnya anak-anak menemukannya, itu pasti sudah langsung paham. Oh, maksudnya ini adalah tentang cerita mengunjungi Taman Mini. Nah, itu adalah nama gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu inti dari sebuah paragraf. Anak-anak jangan bingung ya. Nah, kalau misalnya ada tugas cari gagasan pokok, berarti dibaca dulu, diulang-ulang dulu, supaya menemukan di mana gagasan pokoknya. Kalau udah dibaca, pasti menemukan. Nah, kemudian, paham? Paham. Oke, kemudian pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya dari mana? Keragaman budaya Indonesia. Nah, jadi
Gagasan pendukungnya ini adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Kenapa mereka kok datang ke taman mini? Jawabannya gagasan pendukungnya karena mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi informasi yang menunjang dari gagasan pokok itu adalah namanya gagasan pendukung. Contoh lagi, misalnya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan telah melaksanakan, telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Oke, ini Ustazah bercerita ya, nanti coba temukan dari kata mana sampai mana yang disebut dengan gagasan pokok. Coba perhatikan Ustazah. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pahlawan kemerdekaan negara Indonesia telah memproklamirkan atau telah berhasil untuk melaksanakan upacara proklamasi. Titik. Para pahlawan di sana banyak sekali yang datang, termasuk dengan Ki Hajar Dewantara bersama dengan istri. Kemudian ada lagi Soeharto, Bapak Soekarno, itu adalah Bapak Presiden kita. Dan masih banyak lagi pemerintah atau pengurus-pengurus yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Sudah selesai, titik sampai situ. Coba dari cerita Ustazah tadi mana yang disebut dengan gagasan pokok? Paragraf pertama. Ya, apa? Dari kata apa? Dari kata apa? Dari kata? Tadi kan ditanya pada tanggal 17 Agustus para pahlawan kemerdekaan Indonesia berhasil melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Titik. Di sana banyak yang datang. Banyak yang datang termasuk dengan Bapak Soekarno, Bapak Hatta, Bapak Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak yang lain. Mereka semuanya sangat bergembira karena berhasil untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, mana yang disebut dengan gagasan pokok? Pada tanggal 17 Agustus 1919, pahlawan kemerdekaan Indonesia berhasil Memproklamasi kan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, sama itu ya. Nah, benar Mas Bani, good job. Itu adalah gagasan pokoknya. Tambahannya apa? Tambahan informasinya apa? Gagasan pendukungnya apa? Ya, selain Mas Bani, ada yang bisa jawab? Pak Ilmi. Apa nih? Apa Mbak Rahel? Apa Mbak Rara? Ya, siapa yang bisa jawab? Tambahan informasinya apa? Boleh raise hand. Coba Mas Bani, apa tadi? Mas Bani mau mencoba. Jadi setelah titik tadi ada cerita banyak pahlawan yang datang termasuk Bapak Soekarno, Bapak Ki Hajar Dewantara. Mas Kia, coba Mas Kia. Ya. para pahlawan berkumpul untuk acara kemerdekaan atau proklamasi. Ya, bisa. Ada lagi, masih ada tambahan lagi satu. Satu tambahan lagi. Ya, siapa yang bisa menemukan? Tadi dari mulai mereka, para pahlawan banyak yang hadir. Termasuk Bapak
Soekarno, Bapak Soeharto. Nah, jadi Ustazah aja yang jawab ini. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mengidentifikasi gagasan, itu kita bisa lihat letaknya. Letak itu apa sih? Tempatnya. Nah, ini coba lihat di layar. Letak gagasan pokok dan pendukung itu bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, dan awal atau akhir kalimat. Nah, ini kunci. Ini kuncinya. Jadi kalau anak-anak supaya tidak lupa, nah ini harus dihafalkan, ya. Letak gagasan pokok dan pendukung bisa di awal kalimat, bisa di akhir atau awal akhir. Oke, Ustazah punya sebuah lagu supaya anak-anak bisa gampang untuk mengingat-ingat. Mau bernyanyi? Mau apa enggak? Mau bernyanyi apa enggak? Oke, coba perhatikan share screen-nya Ustazah. Nah, ini kita bisa menghafalkan kalau lewat lagu itu gampang ya. Jadi kita cepat ingat gitu ya. Coba kan lagunya dari Ustazah. Sudah keluar? Ya, coba perhatikan. Catat juga nggak apa-apa. Siap. Zoom. Apa ini? Ada yang tahu? Tiap paragraf ada gagasan pokok. Kita temukan dalam kalimat utama. Mana menemukannya, baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Gampang toh lagunya? Lagu apa ini? Mbak, mikrofonnya semuanya dimatikan biar suaranya jelas. Naik-naik puncak gunung. Nah, iya benar, naik-naik ke puncak gunung. Dalam setiap paragraf ada gagasan pokok. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya, baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Gimana? Bisa? Mau dicatat? Catat ya. Ya, nanti kita bernyanyi bareng-bareng. Ayo dicatat. Lagu pembelajaran tentang gagasan pokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Judulnya adalah lagu pembelajaran gagasan pokok. Judulnya ditulis di paling awal ya. Ditulis di paling awal. Sudah selesai nulis judul? Judulnya adalah lagu pembelajaran gagasan pokok. Judulnya apa? Judulnya adalah lagu pembelajaran dalam kurung gagasan pokok. Buka kurung gagasan pokok, tutup kurung.
Ya. Oke. Di dalam setiap paragraf, tulis koma. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Ulangi lagi. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Sudah? Sedikit Ustazah. Ayo ulangi lagi. Di dalam setiap paragraf. Terus, sudah? Ada ide pokoknya. Di dalam, ulangi lagi. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Sudah bawahnya? Belum? Ayo nulisnya, belajar nulis cepat ya. Anak kelas 4 ini ya. Sudah bawahnya? Ini maksimal. Tulis Bawahnya ya. Dapat kita temukan dalam. Dapat kita temukan dalam. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Kalimat utama. Putus-putus. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Ya? Belum ya, saya tunggu. Saya ulangi lagi ya dari awal ya. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Sudah? Dalam setiap paragraf Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. dalam apa? Dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Sudah ya? Ada yang belum? Tidak. Main lagi. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Sudah? Ide temukan apa? Dalam kalimat utama. Titik. Sudah. Mbak Kamila sudah selesai nulis? Sudah, oke. Good job. Lanjut ya. Lanjut. Bagaimana
Tulis. Bagaimana menemukannya? Bagaimana menemukannya? Koma. Baca dan ulangi. Ulangi lagi. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Sudah? Belum. Letaknya bisa di awal. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Bisa. Letaknya bisa ada di awal. Letaknya bisa ada di awal, koma, akhir, awal dan akhir. Ayo, ulangi lagi. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Dikirimkan? Sudah bisa? Sudah selesai? Belum. Gampang kan ya, lagunya itu naik, naik ke puncak gunung. Kan sudah bisa itu di TK itu nyanyinya. Sudah, ini Nah, saya dulu. Akhir apa Ustazah? Aku Apa Mas Gani? balik sampean. Akhir apa? Akhir, awal dan akhir. Jadi seperti yang Ustazah katakan tadi, letaknya itu bisa di awal, bisa di akhir saja, atau awal dan akhir. Nah, itu adalah kunci. Kunci untuk mencari letak dari gagasan pokok. Awal dan akhir, titik. Sudah selesai. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Sudah? Kalau sudah, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ya, dibaca tulisannya sendiri-sendiri. Tanpa musik dulu. Ayo. Mas Al-Fatih sudah? Sudah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Tepuk tangan. Oke, coba ada yang mau mencoba untuk bernyanyi? Raise your hand. Ayo. Siapa yang mencoba bernyanyi? Mbak Kamila. Ayo Mbak Kamila. Ayo, coba dinyanyikan Mbak Kamila. Gampang toh, nadanya kan pakai nada naik-naik ke puncak gunung. Ya, sama Ustazah. 1, 2, 3. Di dalam
Tiap paragraf ada ide pokok pokoknya dapat kita temukan dalam kalimat utama. Lanjut. Bagaimana mencarinya. Ayo. Bagaimana menemukannya, bukan mencarinya. Baca dan ulangi. Terus. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, tepuk tangan buat Kamila. Oke, selanjutnya Mbak Askia. Mbak Askia mau mencoba. Yang keras Mbak Askia. 1, 2, 3, yang semangat. Di dalam setiap paragraf. Ayo. Ide pokoknya kita temukan dalam bukan baca letaknya Bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. tepuk tangan buat Mbak Askia. Selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? Saya, Ustazah. Siapa? Mbak Alifa ya? Oke, silahkan. 1, 2, 3. Dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Oke, tepuk tangan buat Mbak Alifa. Oke, satu lagi yang laki-laki masa nggak ada ini? Ayo, Ustazah menunggu yang boy-boy. Yang boy-boy harus mencoba. Masa malu mau bernyanyi? Ayo, siapa? Yang boy-boy. Mas Almas? Apa Mas Bani? Apa Mas Farid? Ayo, coba bernyanyi. Mas Farid ya? Mau mencoba? Mas Bani, oke Mas Bani angkat tangan dulu. Silakan. 1, 2, 3. Ayo. Oke, berdua aja deh, berdua sama Mas Farid. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Di dalam Ayo Mas Bani. Tiap paragraf ada ide pokoknya. Terus dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Yuk bersama-sama.
Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal, dan akhir. Oke, sudah anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Nanti tugasnya adalah menyanyikan ini. Ya, menyanyikan lagu pembelajaran gagasan pokok di video nanti dikirimkan ke Ustazah Tasya. Itu ya. Boleh lihat sudah. Boleh. Jangan dihafalin. Ambilnya, Bu. Nah, ini kuncinya supaya anak-anak itu enggak lupa tentang gagasan pokok ya. Oke, waktunya sudah habis. Setelah ini silakan masuk Zoom di mata pelajaran bahasa Jawa ya. Oke, jangan lupa tugasnya adalah menyanyikan lagu pembelajaran gagasan pokok dari video dan dihafalkan. Nanti Ustazah akan nilai. Oke, sudah? Ditutup Mas Bani? Titik dadan. Sudah siap? Sudah siap. Kita berdoa. Tangan diangkatkan ke Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Kirim ke Kirim tapi ke Ustazah. nanti lagunya dikirim ke kelas ya. Oh, siap. Nanti Ustazah kirim ke kelas lagunya ya supaya jadi contoh ya. Oke, dari Ustazah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.